sahabat Orang Muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, sebuah forum pembelajaran Alkitab yang di triwulan ketiga tahun 2020 ini mempelajari mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Sekolah Sabat yang baru di triwulan kali ini dengan semangat yang baru, dengan penampilan yang baru nih. Semoga kita makin semangat mempelajari Alkitab. Di studio kehadiran dua sahabat kita yang tidak asing lagi bagi kita. Saya akan mempersilahkan mereka memperkenalkan diri sendiri. Dan pertanyaan hari ini adalah, apa kabar? Bagaimana kabarnya selama 3 bulan terakhir? Kondisi yang unik ya bagi dunia zaman ini. Silakan Norman. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya apa kabar, cukup baik, cuman sedikit membingungkan karena selama 2 bulan WFH gitu, terus setelah balik bekerja kayak ada yang aneh. Ada yang aneh ya, kayak nggak biasa, new normal tapi belum beradaptasi ya. Betul. Oke, terima kasih Norman. Bagaimana nih Pendeta David Panjaitan? Sudah lama tidak bertemu Pendeta? Ya, terima kasih Ivy, Norman, dan pemirsa dimanapun berada. Kabar baik. Memang seperti yang Norman katakan tadi, karena work from home. Iya. Jadi semua dikerjakan dari rumah. Perbedaan kita masalah umur, Norman ya. Apa yang membuat berbeda, Pendeta? Bedanya menjelang 50 kan memang diwajibkan work from home. Ya, digeneralisasikan sebagai daya tahan tubuh orang-orang yang di atas 40 menjelang 50, 60 itu sudah mulai menurun. Teman-teman yang masih 30-an itu ya masih dihitung, masih daya tahan tubuhnya masih oke. Oke, tapi puji Tuhan sehat-sehat semua kan ya? Sehat. Baik, pemirsa, kita akan memulai dengan membacakan ayat inti dan juga doa buka oleh Norman. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami, kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami, agar apa yang kami diskusikan menjadi satu pujian dan kemuliaan bagi namamu saja. Bapak, sertai Pendeta David di sini yang akan membawakan kesimpulan, kiranya Engkau berserta juga dengan Pendeta. Bapak, berikan kepadanya kebijaksanaan dari surga, Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dalam menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Di pekan pertama ini kita mau tahu dulu mengapa sih kita harus terlibat, apa keuntungannya bagi kita, apa keuntungannya bagi orang lain, dan apa pentingnya bagi Allah supaya kita terlibat. Jadi pekan pertama ini kita membahas mengenai mengapa bersaksi. Jawabannya sebenarnya simple, ada di ayat intinya tadi kan, supaya semua selamat. Tapi yang mau kita diskusikan minggu ini, kenapa kita harus terlibat, ya kan? Apa untungnya sih? Apalagi orang muda zaman sekarang, kalau yang namanya bersaksi, kayak bukan saya gitu, susah gitu ya. Mungkin level rohaninya harus tinggi dulu baru bisa bersaksi. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, dalam memberikan kesempatan agar semua orang bisa selamat, yang menjadi tujuan adalah supaya mereka mengenal Allah yang ingin mereka selamat itu siapa, ya kan? Di pendahuluan pada Sabat Petang mengatakan, agar mereka tahu kasihnya tidak terbatas, agar mereka tahu rahmatnya tidak terukur, belas kasihannya tidak ada akhirnya, pengampunannya tidak ada habisnya, kekuatannya tidak terbatas. Wah, ini kan good news ya, emang ini yang mau kita bagikan kepada orang lain. Jadi itu salah satu pesan yang ingin disampaikan ketika kita bersaksi, dan lebih dari itu, topik ataupun apa yang disaksikan itu tidak lain dan tidak bukan dari Yesus itu sendiri, ya kan? Apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, firman-Nya, keindahan tabiatnya atau sifatnya. Mengapa kita bersaksi? Sedikit hint ya sebelum kita akan diskusi lebih dalam. Mengapa kita bersaksi? Karena itu adalah respon kita sebagai orang yang sudah menerima banyak kasih-Nya, alias sudah diselamatkan. Katanya orang kalau sudah senang dengan sesuatu produk ya, kalau kita beli online, kita review, kita mau orang lain coba beli aja. Apalagi kalau misalnya
skincare nih misalnya para perempuan kan. Kalau nggak baca review bingung gitu, cocoknya bagaimana dengan orang yang lain. Itu jadi nggak bisa diem katanya kalau kita sudah merasakan kasihnya Tuhan. Lalu berikutnya katanya supaya kita bersukacita. Nah mungkin bagi orang-orang muda zaman ini yang sibuk bekerja, sibuk belajar, kadang merasa kok hidup kayak rutinitas ya, gitu-gitu aja. Kayak Norman tadi bilangnya WFH, gitu-gitu aja. Terus sukacitanya di mana gitu. Mungkin ini bisa menjadi jawaban agar kita hidup penuh dengan sukacita dengan bersaksi. Nah mungkin nanti kita akan bahas pengalaman pribadi kita. Emang bener ya kalau bersaksi itu ada sukacitanya atau tidak gitu ya. Kita akan bahas itu semua. Jadi teman-teman sahabat orang muda tetaplah bersama kami. Mengawali pelajaran kita di minggu ini, mari kita membahas mengenai keselamatan, karena itulah intinya mengapa kita bersaksi. Boleh Norman tolong bawakan kita ke topik ini? Oke, thank you Kak. Hari Minggu tuh judulnya memberikan kesempatan untuk keselamatan. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan kan memberikan kesempatan bagi siapa saja, bagi semua orang untuk bisa mengenal Dia, untuk bisa diselamatkan. Tapi kan yang jadi pertanyaannya kan, bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu dapat memberikan kabar itu. Kalau di sekolah sahabat kita dibilang bahwa menurut Yakobus dalam Yakobus 5:20, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Jadi memang penekanan pada hari Minggu ini lebih kepada kita sebagai umat Allah tuh tidak bisa hanya tinggal diam gitu loh. Walaupun Tuhan memberikan kesempatan itu bagi semua orang, tapi bagaimana orang-orang di luar sana mau tahu kalau dia belum mendengar pekabaran dari kita. Yang paling bagus tuh ada di paragraf terakhir. Di bagian ini kemudian menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat berseru jika mereka tidak percaya, dan mereka tidak bisa percaya jika mereka belum mendengar, dan mereka tidak bisa mendengar kecuali seseorang memberitahukan kepada mereka. Jadi itu ada prosesnya. Seseorang ketika dia ingin mengabarkan kabar keselamatan, maka dia harus dengar dulu apa itu kabar keselamatan. Dia harus dengar, dia percayai, baru dia bisa bagikan kepada semua orang. Nah, tugas kita adalah mengabarkan kabar itu kepada mereka yang belum percaya, agar mereka itu percaya, lalu mereka mengabarkan. Jadi kayak berantai begitu kalau aku lihat sih. Karena kan tadi baik lagi bahwa kesempatan untuk keselamatan itu bagi semua orang, gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, pendeta, balik ke pendeta lagi. Silakan. Yang jadi pertanyaan aku, pendeta, yang kadang kan kita bersaksi itu suka tidak apa ya istilahnya ya, ya ada yang masuk, ada yang enggak. Nih, bagaimana cara efektif supaya kalau kita mengabarkan kabar keselamatan, orang itu tidak tersinggung atau orang itu menerima dengan baik gitu loh. Kadang kita kabarkan suka, enggak nih saya tersinggung karena ABCDF G. Oke. Jawabannya di judul besar satu kuartal ini, Norman. Persahabatan. Jadi kita apa ya? Tadi Ivy singgung masalah skincare ya. Review ya. Skincare. Kan itu ada tahap-tahapnya tuh. Kalau zaman dulu perempuan itu banyak botol-botol tuh. Ada air bunga mawar apa macam-macam kan. Itu kan ada step-stepnya. Iya. Habis ini dulu, setelah ini. Nah, kadang kita terlalu excitingnya sampai melupakan tahap-tahap yang harus dilalui pada waktu kita mau menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sering mungkin ini agak sedikit keras yang mau saya katakan, kita sering mengambil alih tugas Roh Kudus, karena tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan menobatkan. Tapi kita berupaya dengan berbagai cara bagaimana di tangan saya orang ini dimenangkan, bergabung bersama kami barisan penginjilan. Barisan penginjil itu yang sering menjadi apa? Menjadi persoalan. Lalu yang ketiga, kita perlu merubah paradigma, Norman. Ini saya punya istilah saja. Sering kita menjadi penginjil-penginjil tanda kutip seperti penginjil-penginjil petinju ya. Kalau seorang petinju, saya dengar ini berita baru, Mike Tyson mau comeback kering lagi untuk pertandingan amal. Nah, biasa para petinju itu sebelum mengalahkan lawannya,
mereka mencari kelemahan lawannya. Iya. Ya, mereka memenangkan pertandingan tinju tapi tidak dengan cara mengalahkan lawannya. Nah, kita sering mau membenarkan kita punya keyakinan dengan cara mencari kelemahan keyakinan orang itu apa. Sehingga itu akan menimbulkan apa? Pertentangan. Nah, makanya jawab sederhananya bagaimana caranya biar efektif, ya bersahabat dulu. Kalau sudah bersahabat, kata-kata yang keras pun kita sampaikan itu akan diterima dengan apa? Dengan baik. Bangun kepercayaan, karena kalau sudah bersahabat, kepercayaan itu sudah apa? Sudah. Betul. Kepercayaan itu tumbuh. Jadi ingat cerita teman saya dokter ya. Dia mau memberikan tindakan suntikan ke seorang anak kecil, ini dokter anak ya kan. Berteriak lah, nggak mau anak itu katanya kan. Terus mamanya bilang, dokter kalau boleh ntar sore aja, tapi dokter ngobrol sama dia dulu gitu ya, cerita-cerita gitu biar kenal dulu lah. Akhirnya nanti sorenya mau disuntik. Apa bedanya gitu kan? Suntikannya sama, tindakannya sama, ya kan? Orang dokternya sama lagi. Dokternya sama, tapi karena udah hahaha, kita tahu anak-anak lah ya, pasti ada trik-trik yang bisa dilakukan supaya mengambil hati anak itu gitu. Benar lah kata mamanya. Dan kalau kita pikir-pikir juga, bagaimana kita mengenal kebenaran itu pasti dari orang ya kan. Kalau di sini disebut ada Roh Kudus, ada alam, dan ada juga pemeliharaan atau pengalaman Allah memelihara kita. Tapi kalau dipikir-pikir ya ada yang dari orang tua ya kan, orang juga ujung-ujungnya. Jadi kalau saya boleh lihat, agen terakhir dari semua agen yang efektif untuk menyampaikan pekabaran atau mengenai Allah itu ujung-ujungnya manusia juga. Ya. Ya. Lalu saya mau tambahkan apa yang Norman katakan tadi. Tadi apa istilahnya? Multi level ya? Iya, kayak rantai gitu. Rantai gitu. Nah, itu satu sudut pandang. Sudut pandang yang kedua begini. Anggaplah ini objeknya ya. Tadi Norman kan ini kesana begitu atau kesana. Kalau saya melihatnya, karena ada di sini dibilang memberikan kesempatan untuk keselamatan, peluangnya itu akan lebih banyak. Karena prinsipnya Tuhan itu ingin semua orang selamat. Tapi berapa besar peluang orang itu selamat? Ya. Kan itu yang menjadi nah, yang membuat peluang itu adalah satu kita, lalu yang kedua respon daripada orang yang kita sampaikan. Nah, bayangkan kalau satu sasaran didatangi oleh 5, berarti sudah 5 peluang dia dapatkan kan. Kalau multi level berarti hanya satu dia menyampaikan. Lalu satu orang itu menerima satu informasi, berarti peluangnya masih satu. Itu oke, itu konsep pertama. Konsep yang kedua adalah semakin banyak orang yang menyampaikan, maka semakin banyak peluang untuk dia untuk selamat. Betul sekali. Jadi itulah peran kita dalam memberikan keselamatan itu. Baik sahabat orang muda, kita akan lanjut ke hari berikutnya setelah yang satu ini. Setelah mengetahui bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang, kesempatannya terbuka secara gratis dan ini tidak berfokus pada hasil akhirnya ya, diterima atau tidak. Yang tadi seperti Pendeta David sudah jelaskan, yang penting kita berikan kesempatan bagi orang lain untuk mengetahuinya. Apa yang bisa menjadi motivasi kita supaya kita semangat memberi kesempatan itu kepada orang lain? Nah, makanya di awal tadi saya tanyakan apa kabarnya nih hari ini gitu. Nah, puji Tuhan, kabar dari teman-teman saya di sini tidak negatif gitu ya. Ada orang, gimana lu hari ini? Capek banget deh. Pokoknya begini. Wah, udah panjang deh yang negatif ya kan. Tapi puji Tuhan yang di studio ini walaupun WFH di rumah dengan segala keterbatasannya, tapi dilihat dari segi positifnya. Nah, kalau kita tanyakan pertanyaan itu ke Yesus ya kan, sang pemberi keselamatan, kira-kira apa yang akan menjadi jawaban Yesus? Di pelajaran kita dimulai dengan hal-hal yang negatif juga ya. Yesus ini kan matanya ada di mana-mana. Dan kita tahu dunia makin lama, makin mendekati akhir zaman, makin parah lah gitu kan. Ada perang di sini, kelaparan di sini, banjir di sini, corona di mana-mana gitu kan. Pasti pusing kalau mau jadi Allah di saat seperti ini. Tapi Tuhan, kalau misalnya kita tanyakan,
apa sih yang membuat engkau bersuka cita gitu kan? Bisa nggak kami ini kayak ngomong ke temen ya, bisa nggak apa sih yang bikin mood lu agak naik dikit gitu, misalnya kalau kita tanya ke teman, jawabannya ada di Lukas 15. Nah, kalau teman-teman lihat Lukas 15, itu ada 3 perumpamaan yang temanya sama, ya kan? Semua yang hilang, apakah itu domba, apakah itu dirham, dan juga anak yang hilang. Tapi di ujung dari setiap perumpamaan itu, bersukacitalah mereka ketika yang hilang itu ditemukan. Jadi intinya, apa yang akan membuat Allah bersukacita adalah ketika ada satu orang yang diselamatkan. Kita semua tahu ya ayatnya ya, 1 jiwa saja yang hilang ditemukan, sorga bergembira. Saya mau baca Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan dalam berbagai cara, mau dalam hal kecil atau dalam hal besar, inilah salah satu cara kita boleh merespon kasih Tuhan dengan memberitahukan kepada orang lain betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin dengan cara itu mereka boleh memikirkan, apa saya juga bisa mengalami hal yang sama ya. Dari situ mereka akan mulai penasaran dan ingin mengalami Yesus itu sendiri. Saya punya cerita unik nih. Saya nggak tahu ya, ini kalau di-compare dengan Pendeta David mungkin cerita saya sangat kecil. Karena maksudnya seorang pendeta kan telah membawa banyak orang menerima baptisan dan juga iman kepada Yesus kan. Nah, yang nanti saya mau tanyakan sukacitanya bagaimana gitu. Kalau saya pernah diberi kesempatan memberikan Bible study ya kan, belajar Alkitab sama teman-teman waktu kuliah. Lumayan banyak yang mau belajar, tapi yang akhirnya mengambil keputusan kan lebih sedikit dari itu. Ketika mereka mengambil keputusan untuk dibaptis, saya lihat mereka masuk ke kolam, itu kayak baru pertama kali merasa dalam hati kayak pengen nangis tapi tahan-tahan sama lu gitu kan ya. Kayak apa ya, ini nih yang tiap minggu ketemu belajar Alkitab, kita tahu dia bergumulnya menerima kebenaran yang mana. Kok akhirnya ujung-ujungnya mau juga tuh dibaptis gitu kan. Ada kesenangan tersendiri yang tidak pernah saya rasakan selama hidup gitu. Kalau boleh bangga kan, bangga udah pernah kuliah di luar negeri. Bisa senang tapi kesenangannya melebihi itu gitu. Nah, bagi pendeta, sebelum nanti saya ke Norman juga ya, perasaan pendeta gimana? Apakah sudah biasa aja gitu tiap tahun ada 10 jiwa gitu kali sebulan sekali atau gimana? Bolehkah pendeta menggambarkan sukacita ini dan apa maksud Tuhan mau kita tahu sukacitanya seperti ini loh kalau kita bersaksi dan membawa orang kepada kebenaran? Oke. Pertama, penulis Ellen G. White pernah katakan personal experience itu perlu. Itu yang paling utama. Personal experience itu perlu. Ivy sudah mengalami, sehingga nggak tahu Norman mungkin pernah alami juga. Kata bahagia yang Ivy sampaikan itu berbeda dirasakan oleh orang yang sudah mengalami dengan orang yang belum pernah mengalami. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, pertanyaan Ivy tadi, apakah pendeta sudah menjadi hambar gitu ya? Ilustrasinya adalah saya tidak tahu umur Ivy berapa, Norman berapa, tapi yang pasti udah di atas 20. Sama seperti makan makanan nasi, setiap makan kan tidak ada istilah hambar, exciting terus. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan kalau sudah kita makan makanan pokok kita. Tetapi kita bisa rasakan. Nah, saya 26 tahun menjadi pendeta, kalau 1 tahun 2 kali, 26 kali 2, berarti 52. Sudah 52 kali bikin KKR. Dan dari 52 kali ini, pasti ada yang dibaptiskan. Dan hampir setiap ada baptisan, saya selalu mau meneteskan air mata. Kenapa? Bagaimana saya alami dulu menerima Yesus sebagai juru selamat dalam bentuk baptisan, melihat mereka dibaptis sama rasanya.
Ketika pendeta dulu dibaptis. Iya. Oke. Ilustrasinya begini. Iya. Sama, kita kan bertiga orang Indonesia nih, walaupun Ivy pernah kuliah di luar negeri, tapi umumnya kita makanan pokoknya adalah nasi. Kalau kita lihat orang makan di sana, makan nasi, kita anggaplah nikmatnya dia makan nasi itu seperti nikmatnya kita makan nasi. Lalu bagaimana makanan yang kita suka, lalu orang itu makan, itulah yang kita rasakan, enak banget ini. Bisa itu saya dapat. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, seperti judulnya membuat Yesus gembira. Saya punya ilustrasi begini. Contohnya Ivy masak cookies. Tujuannya adalah untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, cara membagikannya adalah melalui Norman dengan saya. Jadi pada waktu kami membagikan kepada orang lain, ada satu kegembiraan di hati Ivy bahwa rencana Ivy itu berjalan dengan apa? Baik. Dengan baik. Bukan berarti Ivy tidak bisa bagi langsung. Karena Ivy punya tujuan tersendiri kenapa melibatkan kita untuk membagi cookies itu. Itulah yang Yesus rasakan. Nanti di pelajaran hari Selasa, Yesus bukan tidak bisa menjangkau orang itu secara langsung. Tapi ada maksud tersendiri kenapa Yesus melibatkan kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di sana itu. Dan itu membuat Yesus gembira. Oke, lalu poin yang ketiga, sama seperti ilustrasi tadi, lalu datang kami berdua ke Ivy. Ivy, masih ada nggak rotinya? Cookiesnya. Kenapa? Masih banyak orang kelaparan. Tentu akan semakin semangat untuk apa? Untuk mempersiapkan cookies. Di alur cerita di pelajaran hari Senin, pada waktu kita bangun pagi, kita sampaikan kepada Yesus, gimana ya orang-orang di sana? belum mendengarkan kabar tentang keselamatan, belum dengar good news. Itulah membuat hati Yesus semakin bergembira dalam pelajaran hari Senin ini. Oke. Baik teman-teman, tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan kembali. Kembali lagi bersama kami untuk melihat apa maksud-maksud lain Allah mau kita bersaksi. Silakan pendeta. Tadi pendeta sudah sebutkan sedikit. Ya, bertumbuh oleh memberi ya. Tadi saya singgung masalah tinju ya. Petinju semakin banyak memberi pukulan, dia semakin banyak nilainya kan gitu. Betul, benar. Semakin banyak menerima, akan semakin kalah. Saya tidak tahu Norman ingat atau tidak, atau Norman ikut tidak waktu itu pelajaran kuartal pertama. Ivy sudah lama tidak ikut. Saya bilang begini. Bukti orang, indikasi orang sudah dewasa itu adalah memberi. Ya, saya ilustrasikan itu anak-anak waktu orang tua waktu anaknya masih kecil, anak-anak orang tua ajarkan, ayo kasih ya. Share. Tapi anak-anak selalu apa? No, it's mine, all is mine. Kata semua punyaku kan gitu. Sehingga ada istilah dulu teman saya, satu untuk semua untuk aku. Karena kalau ada film kan lain lagi itu ceritanya. Ini enggak ada satu untuk semua untuk aku. Itu saking egoisnya. Tapi dengan berjalannya waktu, tambah umur, tambah pengalaman, tambah perjalanan, anak tanpa sadar itu apa? Lama-lama tanpa memberi. Disuruh dia akan memberi. Nah, bukti orang itu bertumbuh adalah apa? Memberi. Bagaimana caranya orang bertumbuh? Memberi. Ya itu berbeda-beda. Bukti orang bertumbuh adalah memberi. Bagaimana caranya orang bertumbuh adalah apa? Memberi. Saya tidak tahu Ivy suka bercocok tanam atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pernah saya tidak terlalu suka bercocok tanam, tapi pernah bercocok tanam waktu di UNAI WE, World Education dulu. Tanam jagung. Tanam dibayarin aja gitu. Nggak tahu Norman pernah tanam jagung di UNAI World Education? Nggak tanam jagung sih, tapi nanam pernah sih. Nanam ya. Ada satu tanaman, dia harus dipetik dulu pucuknya, baru dia semakin berkembang. Ada yang harus dipotong, dia semakin semakin berkembang. Jadi pelajaran hari Selasa mengindikasikan bahwa orang itu dewasa berbagi. Bagaimana cara supaya dewasa? Mari berbagi.
Karena di sini ada satu kutipan di Alenia yang ke-1, 2, 3, 4 setelah bold itu, Tuhan bukannya tidak bisa. Dan selalu sering katakan, pada waktu kita pergi menginjil, keuntungan utama itu bukan untuk orang yang diinjili. Ya. Keuntungan utama itu adalah untuk kita. Lalu keuntungan berikutnya adalah untuk orang yang kita injili. Tidak heran Rasul Paulus katakan, tidak ada yang bisa saya banggakan kalau saya pergi menginjil. Apa yang mau saya banggakan? Iya. Karena yang memenangkan mereka bukan kita. Yaitu apa? Roh Kudus. Tapi yang sering kita terjebak dalam satu situasi, wah lihat, saya sudah memenangkan sekian orang, sudah membaptiskan sekian orang. Dan itu pun perlu kita hati-hati. Iya. Karena kita perlu ingatkan, nanti di pelajaran sahabat kedua, perlu diingatkan bahwa mereka bergabung bersama kita itu adalah bergabung untuk menjadi penginjil di dunia. Karena bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, Israel badani dan kita Israel rohani adalah sebagai duta-duta. Peluang masuk surganya lebih besar bandingkan yang belum mendengarkan dan belum bergabung. Peluangnya loh, bukan berarti otomatis itu, jangan salah. Karena Nyonya Wet juga katakan tidak boleh kita katakan seperti itu. Peluangnya lebih apa? Lebih besar kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Malah habis menerima baptisan sebenarnya PR setelah itu lebih sulit. Oh iya. Ya, Iya. untuk menjadikan mereka discipleship, ya kan, membuat orang lain jadi murid. Kira-kira selain kita memberikan kabar baik itu sendiri, kalau dipikir-pikir apa sih yang kita juga berikan gitu? Maksudnya dari pengalaman kita, ketika kita bersaksi kepada orang lain, sebenarnya juga kita memberikan sesuatu, misalnya waktu, ya kan? Orang zaman sekarang, apalagi di Asia, semuanya serba jalan cepet gitu. Ayo dong, cepet dong. Macet nih, apa. Ada pengorbanan waktu juga. Ada pengorbanan bensin juga, misalnya harus jemput-jemput orang dan lain-lain. Untuk Norman, pengorbanan yang Norman sudah berikan apa, tapi kalau Norman pikir-pikir, nggak apa-apa, investasi gitu untuk Tuhan. Selain waktu ataupun transport misalnya. Wah, itu Susah. kalau ditanya pengorbanan untuk ini kayaknya ya selain waktu sama transport mungkin lebih ke arah ini ya. Karena kan maksudnya aku juga masih sangat muda. Belajar ya. Mengaku-ngaku masih sangat muda dan masih belajar. Jadi kayak lebih ke arah berkorban kayak apa istilahnya ya? Menyisihkan sesuatu. Jadi kan kalau aku tipikal orang yang untuk kasih sesuatu ke teman itu setidaknya aku menyisihkan sesuatu gitu loh. Menyisihkan sesuatu spesies teman ini kalau bisa kita ngobrol bareng sambil makan atau sambil apa gitu kan. Jadi ya lebih ke arah sana sih pengorbanannya. Dan itu menurut aku bukan jadi beban tapi menjadi sebuah sukacita karena kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi walaupun di tengah-tengah. Amin. Apalagi orang timur kalau nggak sambil makan tuh kayaknya gimana gitu ya. Makanya penginjilan di gereja mula-mula waktu mereka dari rumah ke rumah ada juga sesi makan-makan ya. Kalau kita baca kisah para rasul tuh mereka bagi-bagikan roti, mereka berkumpul dan lain sebagainya. Maksudnya saya menanyakan pertanyaan ini adalah bahwa dalam hal kita memberi sebenarnya berkatnya buat kita juga, apalagi misalnya pendeta Norman tumbuh di keluarga pendeta ya kan, banyak melihat orang tuh kalau bersaksi nggak cuma modal ngomong dan Alkitab aja loh gitu, ada sesuatu yang diberikan tapi semuanya menjadi berkat buat kita. Pendeta ada yang mau ditambahkan sedikit? Oke. Sebetulnya pertanyaan Ivy, apa yang kita korbankan, definisinya hanya itu, waktu. Karena waktu ini kan terjemahannya banyak. Kalau orang ekonomi katakan waktu adalah uang. Iya. Benar itu. Iya. Uang itu kan kita terjemahkan materi. Artinya pada waktu kita menginjil itu tentu akan ada pengorbanan, itu sudah pasti. Karena Yesus juga datang ke dunia ini oleh karena apa? Berkorban. Nah, yang jadi persoalan adalah berkorban atau dikorbankan. Ini yang jadi persoalan. Kan ini permainan kata saja, tapi prinsipnya saya pikir sangat dalam. Kita harus mengerti bahwa untuk memenangkan seseorang itu perlu pengorbanan. Tapi jangan kita merasa dikorbankan. Amin. Kalau merasa dikorbankan itu seperti
ilustrasi lama ya, ada orang tenggelam, lalu tiba-tiba ada orang jam ke sana ditolong, wah semua orang tepuk tangan, luar biasa ini. Begitu diwawancarai, pernyataan pertama keluar dari mulutnya dia, siapa yang dorong saya tadi katanya. Dikorbankan gitu ya. Walaupun ini permainan kata, tapi saya pikir cukup sangat penting karena Yesus datang ke dunia itu dia siap menjadi korban, bukan dikorbankan, dia siap. Lalu kita pun sebagai muridnya, sebagai disciple-nya harus mengikut gurunya, siap untuk apa. Nanti mungkin untuk berikutnya gimana caranya kita biar siap untuk berkorban. Diskusi di situ. Untuk ke sana. Baik, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Bersaksi banyak berkatnya bagi kita. Dan tentunya untuk hari ini itu mengenai kesetiaan kita. Apakah betul Norman? Makin banyak bersaksi, kesetiaan kita kepada Allah juga terjamin. Seharusnya sih seperti itu. Boleh tolong bantu kita mengerti. Oke, kita masuk ke Rabu, judulnya kesetiaan kepada perintah Kristus. Nah, ini ada satu yang saya suka di paragraf kedua. Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang. Tidak ada yang lebih penting baginya. Adalah keinginan tulusnya agar semua, ini sampai dikutip, semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini saya jadi teringat sebuah film nih pendeta. Dia mengenai Desmond Doss. Okay. Kan dia ikut perang dunia waktu Wamil, di Jepang. Ya, dia ikut tapi nggak mau menembakkan senjata dan dia lebih memilih untuk menjadi seorang medis, gitu kan. Nah, yang paling saya senang film ini sampai saya putar-putar berulang-ulang di rumah karena saya merinding ketika bagian dia ditinggal sendiri di atas Hacksaw Ridge itu. Terus dia seret teman-temannya, dia coba selamatin teman-temannya dan dia selalu bilang, Lord help me get one more, Lord help me save one more. Nah itu dia coba untuk selamatin temannya satu persatu, bahkan sampai musuhnya pun tetap dia selamatkan gitu loh. Dan keesokannya ketika orang tahu bahwa yang nyelamatin prajurit, ada sekitar 70-an prajurit itu diselamatkan, mereka jadi percaya bahwa apa yang si Desmond Doss imani ini ternyata luar biasa. Kalau di akhir filmnya tuh, jadi ada bagian itu di hari Sabtu, dan seharusnya mereka menyerang gitu kan, tapi mereka nggak menyerang sebelum si Desmond selesai berdoa. Nah, yang jadi saya poin adalah bagaimana si Desmond ini dia tetap bisa menginspirasi orang, tetap bisa apa istilahnya ya, menurunkan visi misinya Tuhan kepada orang banyak melalui apa yang dia perbuat. Karena kalau di sini kan ditekankan bahwa loyalitas kepada Kristus itu butuh komitmen, butuh sebuah komitmen, dan untuk melakukan kehendaknya itu bukan hal perkara mudah gitu loh. Tapi kalau saja kita mau untuk bisa satu visi dan misi bahwa Tuhan itu ingin semua orang selamat, Tuhan itu mau supaya setiap orang tuh memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu gitu loh. Jadi Tuhan itu ingin menurunkan visi misi itu kepada kita, dan tinggal bagaimana kita bisa memberikan itu kepada orang lain gitu loh. Dan disitulah loyalitas itu dibutuhkan. Dan disitu juga lah bahwa peran gereja itu penting. Jangan sampai gereja itu kehilangan arahnya. Nah, jadi pertanyaan nih pendeta, terakhir sih sebenarnya. Apakah bahayanya bagi gereja jika ia menjadi begitu terfokus ke dalam sehingga ia lupa akan tujuan keberadaannya? Gitu pendeta. Oke. Step pertama masalah komitmen ya. Saya lihat Norman di sini pakai jaket ada mereknya. Lalu Ivy pakai kemeja ada mereknya. Pertanyaan saya, kalian berdua pakai pakaian ini dengan merek itu kebetulan ambil itu dan itu mereknya, atau memang suka dengan merek itu? Memang suka sih sebenarnya dengan merek itu. Kalau aku apa aja, yang penting bagus dan cocok. Ini biasa terjadi di kaum wanita. Ada brand-brand tertentu bagi mereka, pokok apapun yang penting brandnya itu gitu loh. Iya kan? Lalu kenapa mereka wanita ini pilih brand itu? Banyak alasan. Salah satu alasannya yang paling umum adalah comfortable pakai itu, nyaman. Nyaman. Saya ada brand tertentu yang hampir semua ada
masker saya brandnya itu, topi pun brandnya itu, baju pun brandnya itu, bahkan sampai kepala ikat pinggang pun brandnya itu. Kenapa? Karena saya sudah menikmati enaknya pakai brand itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lihat mega bintang sepak bola lah, saya tidak perlu sebut namanya, ada beberapa kan. Jadi kemana mereka pergi, nggak sampai sepak bola lah ya, mega olahragawan lah. Kan perusahaan menempelkan produknya di dia. Iya. Dan itu free. Bahkan dia dibayar. Nah, selama dia bertugas sebagai pembawa brand itu kemana-mana, dia akan selalu dipakai oleh perusahaan itu. Tapi begitu dia berubah prinsip, mau mengambil keuntungan dari situ, berarti dia sudah lupa dengan misinya apa. Bisa ikut ilustrasi itu kan? Jadi kita akan dilihat setia dengan kita punya perintah Yesus lah ya. Kalau kita sudah nikmati itu perintah Yesus, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus tetap ingat dan selalu ingat keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai wakilnya. Bukan untuk kepentingan sendiri. Ya, itu istilah pertanyaan yang tadi. Banyak orang berpikir bahwa, banyak orang bertindak, orang-orang selamat yang egois. Yang penting gua selamat, udahlah yang lain masa bodoh. Padahal orang dewasa pelajaran hari Selasa tidak seperti itu. Ivy sekali waktu akan menjadi seorang ibu, Norman akan menjadi seorang bapak sekali waktu. Saya pernah baca satu artikel begini, kebohongan seorang ibu. Seorang ibu akan katakan sudah makan pada waktu anaknya bertanya, "Mak, sudah makan belum?" Sudah. Kenapa? Anaknya didahulukan makan. Itulah yang bisa dirasakan menjadi seorang ibu. Dan itu yang akan kita bagikan kepada siapa? Kepada orang lain. Orang tidak bisa lakukan itu kalau belum pernah alami. Jadi kembali Norman, sederhananya adalah seorang akan memilih brand dan akan selalu menggunakan itu kalau dia sudah menikmatinya. Lalu yang kedua, jangan lupa bahasa kasarnya ya, bahasa marketingnya adalah ini iklan-iklan berjalan nih sebetulnya. Iya kan? Iya, benar. Iklan gratis, advertensi gratis sebetulnya. Bahasa bisnisnya. Kita sebetulnya adalah advertensi gereja kita yang harus bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang lain. Kalau seorang olahragawan pakai brand itu dia katakan, duh nggak enak ini, dia akan nggak dipakai lagi. Sorry kepanjangan, mungkin nanti masuk di hari Kamis atau hari apa untuk keterangan lebih lanjutnya lagi. Iya, tetaplah bersama kami sahabat. Masuk ke pelajaran hari Kamis, kita udah mulai wind down, maksudnya udah mulai turun dari puncak ya, karena di hari Kamis diulangi lagi. Jadi mengapa harus bersaksi? Yang pertama, karena sukacita akan menjadi bagian kita. Kita akan memberikan kesempatan keselamatan kepada banyak orang. Kalau boleh semua orang ya, kalau semua orang bergerak ya kan, yang sudah mengenal kebenaran, maka banyak orang yang akan dijangkau. Lalu dengan hal ini juga rohani kita sendiri akan bertumbuh. Dan yang terakhir, kita akan memiliki suatu hubungan yang spesial dengan Allah, karena kita jadi bisa mencicipi pikiran Allah seperti apa sih ketika dia mau menyelamatkan dunia ini, karena kita juga terlibat di situ, hubungan kita dengan Allah juga lebih dekat seperti itu ya. Kalau boleh saya katakan, bersaksi itu sebenarnya seperti menginvestasikan diri saya di hidup orang lain. Karena apapun waktu saya jadi bagiannya dia juga kan. Uang saya jadi berkatnya dia juga. Terus kalau dari pengalaman saya, misalnya saya ajak dia belajar mengenai pentingnya renungan pagi. Tapi kalau saya ingat, saya bolong nih renungan pagi kemarin atau tadi pagi, gak ada kuasa di situ kan. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya beritakan harus saya
pastikan saya lakukan juga kan. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang menginjil atau bersaksi itu seperti menginvestasikan diri saya ke orang lain. Kita sama-sama jalan mengantar teman ini kalau boleh mengambil keputusan untuk menerima Yesus gitu. Sama-sama susah, sama-sama senang, dan ujungnya sama-sama bersuka cita. Tokoh yang disinggung di dalam hari Kamis ini adalah Paulus, ya kan? Paulus punya ayat menjadi ayat kesukaannya Bapak Ahok, ya kan? Apa katanya? Bagi saya kematian itu keuntungan. Kalau misalnya saya boleh mati dalam kebenaran daripada saya harus berbohong atau melakukan kejahatan. Paulus ini banyak pengorbanannya dalam dia memberitakan kabar Injil itu. Dan bagi Paulus di 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 kalau saya boleh bacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi motivasi dari Paulus ini, Tuhan sudah mati loh buat saya, kenapa saya masih takut-takut untuk bersaksi, ya kan? Untuk maju, untuk mati pun saya tidak takut. Itu yang menjadi motivasi dari Paulus, yaitu kasih Tuhan yang dia rasakan kepada dirinya dan yang berlaku kepada kita semua sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tadi kita ngobrol-ngobrol ayat PA ya. Jadi orang pemuda Advent harusnya tahu nih, kasih Kristus yang mengubahku atau yang menarikku gitu kan. Pertanyaannya, ini pertanyaan di bagian terakhir juga ya. Dapatkah kesaksian dan pelayanan menjadi pengganti kerohanian yang sejati? Nah, ini penting nih dan susah untuk dijawab. Maksudnya penting karena ini akan menjadi renungan bagi diri kita sendiri. Jika iya, mengapa iya, dan bagaimanakah kita dapat berhati-hati terhadap jebakan ini? Jadi, wah, Ivy kelihatan di Hope Channel, di gereja juga dia kelihatan di mimbar gitu kan. Jadi waktu saya pulang, udahlah cukup baca Alkitab ya gitu kan. Tadi udah siapin materi buat sekolah Sabat nih, udah berapa minggu punya gitu kan. Jadi di rumah saya nggak usah lagi berdoa atau nggak usah lagi saya baca Alkitab pribadi gitu. Bisakah itu menjadi excuse? Coba tanya Norman dulu sebelum saya ke Waduh. Ada nggak jebakan itu yang Norman pernah alami dalam hidup? Kalau saya jujur pernah ya. Udah ini kok, udah ini. Ya bisalah yang ini gitu. Ini mau jawaban jujur atau? Hanya Tuhan yang tahu. Karena kalau jebakan kayak gitu sering banget. Apalagi kan maksudnya sering diminta untuk bahas kalau Sahabat Youtube channel kan. Jadi kayak di rumah tuh mau buka, malas kemarin udah dibahas. Kayak gitu sih. Tapi lama-lama kayak, wah nggak boleh kayak begini terus nih. Harus ada perubahan nih. Maksudnya cuma karena satu kali sudah dibahas, mau berbangga diri, udah pernah dibahas gitu. Jadi ya Indian di rumah juga kalau ini tetap baca sih. Gitu. Jadi jebakan ini real ya kan? Iya, nyata kepada semua orang dalam berbagai bentuk. Mungkin ada yang suka melayani menyanyi di gereja, bisa kadang menjadi excuse tersendiri gitu ya. Saya sudah menyanyi dan lain-lain. Pendeta boleh tolong tanggapi? Saya ingat pengalaman masa SMA dulu Norman. Jadi bercanda-bercanda nih udah mau makan siang nih kan. Ayo makan yuk, makan yuk. Gak usah makan, ntar lapar lagi kok. Sama aja gitu. Jadi ngapain makan, ntar lapar lagi. Sama seperti tadi kan. Ngapain baca, toh udah dibaca kok kan gitu. Oke. Jadi ada satu step yang perlu kita perhatikan. Pelayanan itu bukan membuat orang supaya rohani. Tapi itu indikasi orang sudah rohani. Amin. Ini kan masalah kasih Kristus yang mengendalikan trigger. Oke. Saya mau cerita juga. Ada orang muda masa-masa saya kuliah lah ini. Mudah-mudahan cukup waktunya dengan ilustrasi ini. Jadi dia lagi coba-coba deketin cewek. Lalu dia tanya, "Om, gimana sih Om cara deketin cewek?" "Oh gini, ntar kalau udah kenalan mau ngobrolin apa?" katanya. Saya bilang, "Ya nanti akan keluar sendiri." Ngomong apa ya? Jadi dia coba chat sama temennya yang cewek. Saya bilang, "Masih chat?" "Enggak Om." "Kenapa?"
aduh nggak tahu mau ngomong apa katanya. Oh iya. Tapi saya ikuti dia ini setelah dia berkenalan dengan cewek ke-6 ya kalau nggak salah, cewek ke-7 ya. Baru dia apa? Banyak juga ya. TikTok. Iya, baru klik. Chatnya, Iya. lalu ngomongnya klik gitu. Lalu saya tanya sama dia, kamu kenal sama dia ini kapan? Oh udah lama. Tanya. Lalu dia cerita rupanya dia suka sama cewek ini dulu. Dulu udah lama suka, cuman karena masalah umur mungkinnya dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya, sehingga salah mengekspresikan, cewek itu jadi apa? Jadi jaya sekarang apa? Mereka ketemu lagi dan TikTok. Lalu saya bilang, lihat, kalau kamu udah suka sama seseorang, ngobrol tuh TikTok. Kalau tidak didasari oleh suka, mau coba-coba ngobrol, susah gitu loh. Iya. Lama dibalas, kecepatan dibalas juga nggak enak. Tapi kalau sudah suka, lama dibalas makin penasaran kita. Lagi ngapain dia? Oke, kembali ke yang tadi. Jadi pelayanan itu bukan membuat orang menjadi dewasa rohani, tidak. Itu Nyawit juga katakan seperti itu, walaupun saya lupa di mana tulisannya. Renungan pagi kalau nggak salah, Norman. Indikasi orang sudah tingkat kedewasaannya sudah meningkat itu dengan cara apa? Pelayanan. Nanti kita lanjutkan karena waktu sudah habis. Baiklah, tetap bersama kami untuk penutupan Sekolah Sabat ini. Baik, silakan pendeta langsung kepada konklusi. Ya, melanjutkan ilustrasi tadi. Lanjut. Jadi indikasi orang sudah dewasa itu adalah pergi untuk apa? Menginjil. Bukan dia menginjil, melayani supaya orang itu menjadi apa? Dewasa. Kenapa? Kata kuncinya adalah kasih. Kasih Yesus itu adalah kasih agape. Kasih agape itu kasih berlandaskan prinsip. Dalam bahasa Inggrisnya bukan love tapi charity. Sering orang katakan kasih agape, kasih tanpa menuntut balas, bukan seperti itu. Kasih agape bahasa Inggris adalah charity, bukan love, kasih berdasarkan prinsip. Jadi kalau kasih Kristus yang menggerakkan saya melakukan itu berdasarkan prinsip, bukan oleh berdasar moody. Ya. Kalau dibalik prinsip tadi itu orang akan menjadi apa? Moody. Lagi pengen chat, lagi nggak pengen nggak chat. Tapi kalau berdasar prinsip, ya pengen terus gitu loh. Walaupun balasan di sana tidak baik, tetap aja apa? Pengen terus, karena itu menjadi apa? Menjadi trigger daripada orang melakukan itu. Kenapa saya demikian? Maaf saya katakan ini, jangan sampai orang-orang yang pergi menginjil dalam bentuk KKR, lalu banyak yang dimenangkan, menjadi satu kebanggaan. Ivy lebih mengerti antara pride dengan proud. Pride itu yang negatif ya. Yeah. Proud itu yang apa? Yang positif. Ya, positif. Kenapa menjadi positif dan pride itu ada I. Proud itu you. Kalau kita berfokus kepada you, gak ada yang kita sombongkan. Kalau berfokus kepada I, itu akan kita apa? Sombongkan, seperti Rasul Paulus katakan yang saya sudah ungkapkan tadi. Yeah. Apa yang mau saya sombongkan dengan pelayanan yang saya buat? Karena ini adalah untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan saya. Walaupun secara prinsip kita pergi menginjil itu adalah untuk kepentingan kita, dalam arti hubungan kita dengan Tuhan semakin baik dan kita juga semakin dewasa. Oke. Di pelajaran hari Jumat agak sedikit, tadi Ivy katakan kita sudah turun gunung, tapi saya lihat ini ada bump sedikit. Naik dikit. Ya. Bump sedikit. Kenapa? Di sini dikatakan kalau tidak ada penganiayaan jemaat mula-mula, tidak pergi mereka itu menginjil. Itu. Ya. Tidak pergi menginjil. Jadi saya melihat sekarang kita lagi suasana COVID nih kan, krisis new normal nih. Normal, nanti kita normalnya pakai begini. Padahal dulu lihat begini orang di film doang gitu kan. Sekarang udah pakai begini. Kalau tidak ada COVID, orang itu akan tidur di rumah. Ya. Karena ada COVID, orang bekerja dari rumah. Beda kan? Ya. Nah, yang dikerjakan itu untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan rohani. Orang sekarang kan gampang-gampang gitu, pakai aplikasi virtual meeting dengan berbagai brand, belajar Alkitab. Dan saya bilang, teman-teman, ini hebat kita ini.
belajar Alkitabnya bukan lintas orang, bukan lintas jemaat, tapi lintas negara dan benua. Iya. Betul. Bayangkan, wow. Coba ndak ada COVID, di rumah itu tidur. Iya, Iya, benar. tapi setelah ada COVID, work from home gitu loh. Kan itu luar biasa gitu. Jadi saya sering katakan kalau saya diminta khotbah pas bikin renungan lah ya, masalah masalah COVID, saya bilang memang kita perlu berdoa tentang masalah COVID, tapi yang perlu kita doakan itu apa? Krisis cepat berakhir atau kita siap menghadapi krisis-krisis yang lain? Karena habis krisis COVID kan ada krisis yang lain. Nah itu yang saya katakan. Jadi ini menarik. Ini momen yang tepat untuk kita work from home, not sleep from home, sleep in home, tapi work from home. Ya secara rohani kita work from home. Lalu yang berikutnya, maaf kalau saya katakan ini, di dalam buku Injil, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali hanya buku Lukas yang mencatat berbeda. Nanti boleh cek mungkin minggu depan kita pelajari. Lukas mencatat penyakit sampar dan tanda-tanda di langit. Dua buku yang lain tidak. Matius, Markus itu tidak ada. Jadi kenapa? Karena Lukas adalah dokter. Oke, saya akan persingkat sama masalah waktu. Sampar bahasa aslinya adalah deber. Asal katanya adalah dabar. Yang artinya adalah mengingatkan. Jadi kita sekarang itu diingatkan. Work from home. Wake up, wake up, wake up, wake up. Work from home, wake up, wake up, wake up, wake up. Itu peringatan kedua. Wake up, wake up, wake up. Jesus almost coming. When? Kita nggak tahu. Ya, puji Tuhan ya. Tadi Norman bilang pelajaran kali ini sangat mudah untuk diikuti karena sangat aplikatif. Dan kita juga percaya tidak ada yang kebetulan, dan kenapa judul ini dikasih sekarang, mungkin penulisnya nggak tahu bakal ada COVID ya, tapi karena sekarang ada COVID, marilah kita menggunakan waktu yang ada untuk menjalin persahabatan dan tentunya untuk bersaksi. Apapun keadaan kita dalam krisis atau dalam kenyamanan, pasti selalu ada kebaikan Tuhan yang bisa kita bagikan ke orang lain. Semoga itu yang menjadi motivasi bahwa Allah selalu baik, dan apa yang disaksikan adalah tentang kebaikannya dan Allah yang kita sembah itu. Baiklah teman-teman sekalian, sampai kita bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.